Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas strategi untuk menentukan harga jual produk. Nah, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama aku Niska Nisa Tulumaroh dari kelas 11 TJAT 1. Oke teman-teman, kira-kira apa sih yang bakal kita bahas di video kali ini? Yang pertama, ada pengertian. Yang kedua, tujuan. Ketiga, komponen. Dan yang terakhir, metode. Oke, yuk kita lanjut. Nah, masuk di bagian yang pertama yaitu pengertian. Kira-kira harga jual itu apa sih? Oke, harga jual adalah sejumlah nilai uang yang dibebankan kepada konsumen untuk memperoleh manfaat dari suatu produk atau jasa. Nah, bagi perusahaan, harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran atau marketing mix yang menghasilkan pendapatan. Sedangkan unsur lain seperti produk, promosi, dan distribusi justru menimbulkan biaya. Nah, intinya harga jual itu merupakan uang yang harus dibayar pembeli supaya bisa punya barang atau jasa yang kita jual. Nah, bagi penjual, harga jual itu penting banget teman-teman, karena harga jual merupakan sumber uang masuk. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian tujuan. Jadi, menentukan harga jual terdapat beberapa tujuan. Nah, mulai dari yang pertama yaitu untuk mendapatkan keuntungan atau profit maximization, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang kedua mempertahankan kelangsungan hidup atau survival dengan menetapkan harga rendah untuk menutup biaya saat persaingan ketat. Nah, dalam arti lain, ini biar usaha tetap hidup, kadang harga diturunin sedikit supaya nggak rugi saat saingan banyak teman-teman. Oke, dan yang ketiga yaitu meningkatkan pangsa pasar atau market share melalui harga penetrasi agar menarik banyak pelanggan. Terkadang, memang harga murah bisa bikin pelanggan pindah ke kita teman-teman. Nah, dan yang keempat, membentuk citra kualitas atau image quality dengan harga tinggi untuk memberi kesan produk mewah atau eksklusif. Selanjutnya, masuk di bagian ketiga, yaitu komponen penyusun harga. Yang pertama berdasarkan objek pengeluaran, dan yang kedua berdasarkan perilaku biaya. Oke, yang pertama kita bahas objek pengeluarannya dulu nih teman-teman. Nah, jadi di objek pengeluaran ini ada 3 biaya yang kita keluarin untuk menentukan harga jual. Yang pertama, biaya bahan baku atau raw material. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang ketiga, biaya overhead pabrik atau BOP. Oke, yang kedua yaitu perilaku biaya. Nah, perilaku biaya ini sangat berbeda dari objek pengeluaran ya teman-teman. Oke, yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Merupakan biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah. Misalnya, sewa gedung dan gaji manajer. Nah, yang kedua ada biaya variabel atau yang biasa disebut variable cost. Nah, variable cost merupakan biaya yang berubah sesuai volume produksi ya teman-teman. Misalnya, seperti bahan baku dan upah borongan. Nah, ada juga nih teman-teman, rumus HPP per unit. Nah, HPP itu apa sih teman-teman? Jadi, HPP merupakan harga pokok produksi. Nah, rumus HPP ini total biaya tetap dijumlahkan dengan total biaya variabel dibagi jumlah unit produksi. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk di bagian akhir materi nih teman-teman, yaitu metode penetapan harga. Nah, metode penetapan harga ini itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, pendekatan berbasis biaya. Yang kedua, pendekatan berbasis pasar atau persaingan. Dan yang ketiga, pendekatan psikologis. Oke, yang pertama, pendekatan berbasis biaya atau cost-oriented pricing. Nah, di cost-oriented pricing ini ada 3 cara nih teman-teman. Yang pertama, cost plus pricing. Nah, di cost plus pricing ini kita bakalan menentukan harga jual dengan cara HPP atau harga pokok produksi dijumlahkan dengan persentase laba dikalikan dengan
HPP atau harga pokok produksi. Nah, cara cost plus pricing ini umum digunakan oleh produsen teman-teman. Nah, yang kedua ada markup pricing, yaitu menentukan harga jual dengan harga beli dijumlahkan markup. Nah, ini juga sering digunakan reseller atau dropshipper ya teman-teman. Dan yang terakhir, BEP pricing. Ini menetapkan harga berdasarkan titik impas untuk mengetahui harga minimum agar tidak rugi teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu pendekatan berbasis pasar atau persaingan atau yang biasa disebut competition orient pricing. Nah, di competition orient pricing ini yang pertama yaitu penetration pricing, yaitu harga sangat rendah di awal untuk cepat masuk pasar. Yang kedua, skimming pricing, yaitu harga tinggi di awal untuk produk inovatif lalu menurun bertahap. Dan yang terakhir, going rate pricing, yaitu harga disamakan dengan harga pasar atau kompetitor. Dan metode yang terakhir yaitu pendekatan psikologis atau psychological pricing. Nah, yang pertama yaitu outpricing atau harga ganjil agar terlihat lebih murah. Contohnya, Rp99.000 bakalan terlihat lebih murah dibandingkan dengan Rp100.000. Nah, yang kedua, bundle pricing. Bundle pricing merupakan menjual produk dalam satu paket dengan harga lebih murah dibanding beli satuan. Oke teman-teman, setelah kita bahas materi-materi tadi, aku ada contoh soal nih. Nah, di contoh soal kali ini, aku ngambil kasus yaitu usaha minuman kekinian, di mana kita bakal menentukan harga jual produk. Nah, jadi soalnya, Dina membuka usaha minuman es coklat. Untuk membuat satu gelas, Dina mengeluarkan biaya bahan baku sebesar Rp5.000. Nah, biaya tambahan seperti listrik dan kemasan sebesar Rp2.000 per gelas. Dina ingin menentukan harga jual dengan metode cost plus pricing dan menargetkan laba 50% dari total biaya produksi. Pertanyaannya, berapa harga jual per gelas minuman Dina? Nah, oke teman-teman, sekarang kita bakalan belajar cara menentukan harga jual. Nah, sekarang kita bayangin ya, Dina itu jualan es coklat. Pertama, kita hitung modalnya dulu nih teman-teman. Untuk bikin satu gelas coklat, Dina butuh Rp5.000 untuk bahan baku seperti coklat, gula, es. Nah, selanjutnya Dina juga mengeluarkan biaya tambahan yaitu listrik dan kemasan sebesar Rp2.000. Nah, kalau kita jumlahin Rp5.000 dengan Rp2.000 sama dengan Rp7.000. Nah, Rp7.000 ini kita sebut modal teman-teman. Nah, yang kedua, tentunya Dina mau untung dong. Nah, Dina pengen untung 50% dari modalnya. Nah, 50% dari Rp7.000 itu berapa? Jawabannya Rp3.500. Oke, sekarang kita tentuin harga jualnya. Rumusnya gampang banget teman-teman, yaitu modal dijumlahkan dengan untung teman-teman. Nah, modalnya tadi kan Rp7.000. Nah, untungnya Rp3.500. Nah, Rp7.000 ditambahkan Rp3.500, hasilnya Rp10.500 teman-teman. Nah, jadi supaya Dina nggak rugi dan tetap dapat untung, maka harga jual es coklatnya adalah Rp10.500 per gelas. Gimana? Gampang kan? Oke, kalau kamu paham, berarti kamu udah jago nih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir videonya. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Semuanya sudah aku sadari.